Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video kali ini saya akan memberikan kisi-kisi materi apa saja dalam soal dan jawaban tes wawancara. Contoh jawabannya untuk Panwaslu Desa atau PKD Pilkada Serentak 2024. Ini berdasarkan informasi dari rekan-rekan alumni yang sudah melaksanakan Panwaslu Desa, teman-teman. Nah, teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman kuasai materinya itu, yaitu mengenai Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu, dan strategi pengawasan pemilu. Jadi strategi pengawasan pemilu itu apa saja, tahapan prosedurnya. Kemudian teman-teman harus mengetahui tugas dan wewenang dari Panwaslu, kelurahan atau desa. Kemudian peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dan kepemiluan Pilkada 2024. Bisa dilihat dari 2017, PKPU 2017, 2022 hingga 2024. Bisa dikatakan isinya masih sebenarnya sama, teman-teman ya. Nah, untuk contoh pertanyaan wawancaranya itu seperti ini, teman-teman, untuk pengetahuan. Jelaskan alasan yang dapat menjelaskan penyebab penting hadirnya pengawas pemilu, ya. Tentunya teman-teman sebagai pengawas pemilu pilkada di setiap tingkatan pada saat penyelenggaraan pemilu. Nah, contoh jawabannya itu seperti ini. Pemilu yang kerap selalu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair atau tidak adil pada saat penyelenggaraan pemilu, sehingga diperlukan sebuah lembaga yang dapat menjamin pemilu atau pilkada yang berintegritas dan berkualitas. Tentunya adalah teman-teman sebagai Panwasdes atau PKD. Kemudian, eh, struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu itu apa saja? Nah, teman-teman urutkan dari yang paling atas ya. Contoh jawabannya adalah Bawaslu, kemudian Bawaslu Provinsi, kemudian Bawaslu Kabupaten, Kota, kemudian ada Panwascam atau Panwaslu Kecamatan, barulah teman ini tahapan teman-teman itu adalah Panwaslu Kelurahan Desa atau Panwasdes. Nanti di akhir ada pengawas TPS, yaitu pengawas yang memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak di tanggal 27 November 2024 nanti. Jadi itu ya teman-teman, jadi mengetahui urutan kelembagaan dari pengawasan pemilu, mulai dari Bawaslu sampai ke pengawas TPS. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan apa saja indikator pemilu atau pilkada yang demokrasi. Teman-teman jawabannya seperti ini contohnya ya. Yang pertama, adanya penyusunan kerangka hukum, kedua, hak memilih dan untuk dipilih, tiga, kampanye pemilu yang demokratis, empat, adanya lembaga pengawas pemilu. Nah itu pelajari teman-teman ya. Kemudian, Panwaslu Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada siapa? Nah, kalau teman-teman sudah hafal urutannya kayak tadi kan dari Bawaslu, kemudian Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Garut, kemudian Panwascam, baru Panwaslu Desa atau PKD. Berarti PKD ini berada di bawah Panwaslu Kecamatan. Itu ya, jadi tahu jawabannya. Kemudian undang-undang yang mengatur tentang pemilu diatur dalam apa? Nah ini teman-teman update yang terbaru itu ada Undang-Undang PKPU 2022 atau 2024 tentang pemilihan umum ada teman-teman ya. Ini gali lagi informasinya yang terbaru ya. Kemudian ada yang pertanyaan kayak gini. Pihak yang harus tunduk kepada kode etik penyelenggara pemilu itu siapa? Yaitu KPU dan Bawaslu. Kalau KPU itu kan badan ad hoc, kalau Bawaslu itu adalah badan pengawasan. Jadi ada dua badan kepemiluan yang harus turut pada kode etik, di mana teman-teman nanti akan terikat dengan aturan kode etik kepemiluan ya. Jadi jangan sampai ada tindak-tindak kecurangan. Kemudian selanjutnya teman-teman pertanyaannya, pengawasan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi apa? Yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, nanti akan ada aplikasi Siwaslu teman-teman ya. Kalau di pemilu 2024 kemarin ada aplikasi namanya Siwaslu. Nah, itu teman-teman nanti akan memasukkan dokumentasi untuk pengawasan pemilu pilkada nanti 2024 ya. Siwaslu itu adalah semacam aplikasi kayak Sirekap, teman-teman. Kemudian nomor 8, berapa jumlah pemilih pemilu untuk setiap TPS? Nah, ini minimal teman-teman tahu aja ya informasinya, cari langsung ke soalnya berapa jumlah pemilu untuk setiap TPS. Kalau ini kan informasi masih undang-undang
nomor 7 tahun 2017 itu 2.500 orang paling banyak. Kalau sekarang itu nggak tahu 800, nggak tahu 300 ya. Teman-teman cari aja informasinya ya. Kemudian berapa jumlah tahapan pemilu menurut undang-undang? Nah, ini kalau nanti ada tahapan pemilu menurut Undang-Undang tahun 2024 contohnya sekarang. Teman-teman tinggal cek aja informasinya di Google ya, mengenai informasi, tahapan pemilu itu apa saja dan, ada berapa. Kalau nggak salah itu kan ada tahapan persiapan dan ada tahapan penyelenggaraan. Kemudian, soal selanjutnya, kapan tahapan penyelenggaraan pemilu pilkada 2024 ini dimulai? Nah, tahapan pilkada 2024 ini kan sudah tertuang dalam peraturan KPU atau PKPU nomor 2 tahun 2024. Nah, teman-teman, cari aja informasinya mengenai peraturan KPU, PKPU nomor 2 tahun 2024 yang menjelaskan tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota untuk pilkada serentak tahun 2024 yang diselenggarakan tanggal 27 November nanti. Ini silakan cari informasinya dari sekarang untuk teman-teman yang akan mengikuti Panwasdes ya. Kemudian, selanjutnya teman-teman, kalau tadi kan mengenai pengetahuan umum, kepemiluan ya, terutama kepengawasan, mulai dari, lembaga, kemudian tugas-tugasnya. Nah, sekarang itu adalah nanti akan ada pertanyaan wawancara mengenai integritas dan diri dan netralitas. Contohnya kalau integritas ya, ceritakan mengenai diri Anda atau ceritakan secara singkat, profil Anda gitu kan. Nah, teman-teman jelaskan aja mulai dari biodata, nama saya Erwan Dimantara, alumni, eee, universitas apa gitu kan, jurusannya apa, dan sekarang sedang bekerja sebagai apa. Kalau yang udah kerja sebutkan, kalau yang belum kerja juga sebutkan. Dengan ini bermaksud untuk, mengikuti tes seleksi wawancara PKD Pilkada 2024. Seperti itu jawabannya. Kemudian nanti akan ada pertanyaan seperti ini. Apa makna pekerjaan buat Anda? Nah, contoh jawabannya itu bagi saya pekerjaan bukan hanya semata-mata kebutuhan untuk mencari uang, namun, bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik sehingga dapat berkontribusi secara maksimal untuk menambah pengalaman, kemudian meningkatkan pengetahuan, dan juga untuk, mengikuti partisipasi, di bidang-bidang tertentu. Kemudian ada pertanyaan, selain pendidikan formal, apakah Anda memiliki keterampilan lain? Nah, ini biasanya, kalau nanti kan Panwasdes itu akan menggunakan aplikasi ya, aplikasi Siwaslu, aplikasi pengawasan pemilu yang berupa, aplikasi Android yang diinstal di handphone. Nah, teman-teman tinggal sebutkan saja, saya bisa menggunakan aplikasi, baik itu aplikasi Android yang ada di handphone ataupun juga aplikasi software, di komputer seperti Microsoft Word, Excel, dan lain-lain, ya, seperti itu teman-teman. Piraku ya mah teu bisanya ngoperasikeun handphone wae mah. Kemudian selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Nih kalau ada pertanyaan kayak gini ya sebutkan aja. Teman-teman kalau kekurangannya contohnya, mudah lelah ataupun juga sering tidak konsentrasi, ya itu juga, kekurangan ya. Kalau kelebihannya saya contohnya jujur, tepat waktu, bekerja keras, dan selalu, berkomitmen untuk bekerja sama dengan rekan kerja, seperti itu ya contohnya. Kemudian, next selanjutnya, kalau tadi kan mengenai integritas dan netralitas. Kalau sekarang itu nanti akan ada mengenai motivasi dan komitmen bekerja penuh waktu. Walaupun, ada sebagian yang sedang bekerja, tapi di sini harus berkomitmen juga. Karena Panwaslu Desa kemarin, tidak pekerjaannya ya tidak terlalu menguras waktu, teman-teman, asalkan setiap ada pekerjaan kita langsung, mengerjakannya gitu kan. Setiap ada schedule kita langsung melaksanakannya. Contohnya, apakah Anda siap apabila dibutuhkan, nah, pada waktu tertentu di luar jam kerja? Contohnya mungkin di hari libur ya, saya siap dibutuhkan kapan saja serta selalu standby gitu kan, selalu ada nonstop 24 jam. Ya kecuali mungkin malam hari kan kalau udah istirahat mana mungkin bisa diganggu ya, mungkin dari pagi sampai sore.
Kemudian kontribusi apa yang dapat Anda berikan untuk posisi Panwasdes atau PKD ini? Saya akan berdedikasi penuh dan loyal pada tugas ini serta berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilu pilkada ini akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan asas atau prinsip Pilkada Serentak 2024. Itu ya jawabannya. Kemudian ini adalah pengetahuan lokal teman-teman ya. Di akhir itu ada pengetahuan mengenai kewilayahan desa karena kan teman-teman itu berada di tingkat Panwasdes atau pengawasan pilkada di tingkat desa. Nah, nanti teman-teman harus mengetahui berapa total desa di wilayah teman-teman, di kecamatan teman-teman. Kemudian di desa itu, kalau teman-teman ditempatkan di satu desa, ada berapa sih RT-nya, RW-nya juga. Mungkin ditanya siapa kepala desanya, gitu kan. Siapa ketua RW-nya mungkin ya, kalau kepala desa mungkin ditanya ya. Jadi teman-teman minimal harus tahu itu. Kemudian teman-teman juga harus mengetahui jumlah DPT. DPT itu kan daftar pemilih tetap yang akan nanti DPT ini didapatkan nanti teman-teman dari PPS, ya dari PPS. Jadi teman-teman nanti tinggal bertanya ke PPS atau bisa teman-teman cari referensi dari tahun pemilu 2024 untuk menjawab saja ya. Kemudian nanti ada pertanyaan, bisakah Anda sebutkan nama kepala desa? Nah, contohnya ini ya, tempat wilayah domisili Anda dan sejak kapan kepala desa itu menjabat. Nah, jadi ini harus disesuaikan dengan kondisi di desa teman-teman mengikuti seleksi wawancara PKD atau pengawas desa pilkada ini ya. Insya Allah kalau teman-teman, sesuai, pasti tidak akan, salah ya. Jadi jangan mengada-ngada, harus sesuai saja, karena siapa tahu yang menanya itu lebih tahu mengenai wilayah kita, gitu ya. Jadi kalau ditanya ada berapa kecamatan, ada berapa desa, ada berapa dusun, RT, RW, ada berapa DPT, ada berapa, pengawas TPS, ada berapa PPS gitu kan. Ya minimal itu harus tahu. Oke teman-teman, kemudian ada juga pertanyaan tambahan tuh kayak gini, mungkin ya. Coba Anda jelaskan terkait tugas Panwaslu Desa ya, ini berarti, mengenai kelembagaan ya, teman-teman harus tahu tugas, wewenang, dan kewajiban dari PKD atau Panwaslu Kelurahan atau Desa gitu kan. Nah ini saya sudah ngasih informasinya sedikit. Kemudian juga nanti, teman-teman harus mengetahui kewajibannya. Ya tentunya kewajibannya nanti, menjalankan tugas dan wewenang dengan, benar ya, dengan adil. Oke itu saja teman-teman yang akan mengikuti, wawancara. Teman-teman harus yakin pada diri sendiri, walaupun ada yang udah pengalaman ataupun juga tentunya yang belum berpengalaman, jadikan ini sebagai, pengalaman baru, pelajaran baru untuk menambah wawasan kita di dunia perpolitikan, terutama di bidang pengawasan Bawaslu. Jadi teman-teman tuh tahu pengawasan pemilu itu seperti ini gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran, kemudahan, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sukses dan lancar selalu untuk teman-teman yang akan mengikuti tes wawancara PKD Pilkada ya di desanya masing-masing. Sukseskan, lancarkan, dan jangan lupa berdoa dulu sebelum berangkat tes wawancara. Jangan lupa juga, minta doa dari kedua orang tua ya, agar diberikan kesuksesan dan juga kelancaran. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Persib Bandung.